Akhi, hidup itu penuh strategi ya. Enggak ngasal, enggak sporadis. Tidak, ayo bikin gerakan 1.000.000 orang cinta ini, ayo bikin gerakan, itu sporadis namanya. Rasul penuh strategi, lihat strateginya. Tahan Abu Sufyan di situ, di lembah itu. Tahu tujuannya apa? Tujuannya Nabi cuma ingin menjatuhkan Abu Sufyan sampai pada level yang sudah tidak mungkin bangkit lagi. Moralnya Abu Sufyan jatuh semangatnya. Yaitu apa? Diletakkan di sebuah tempat gitu. Pasukan semua dilewatkan di depan mata dia. Dia tahu betapa besarnya pasukan Muhammad SAW dan sudah tidak mungkin dilawan oleh Quraisy. Antum tahu? Begitu lewat pemimpin besar Madinah, Sa'ad bin Ubadah yang bawa bendera Ansor, ngelewati Abu Sufyan. Abu Sufyan udah ngelihat banyak orang udah gemeteran begitu, ya kan? Sudah artinya sudah, waduh ini besar sekali pasukan Muhammad lewat. Banyak pasukannya. Dia sebagai pemimpin dia tahu kekuatan masyarakatnya. Akhirnya dia begitu ngelihat, begitu lewat giliran pasukan Madinah dipimpin oleh sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ngeledekin Abu Sufyan lagi. Begitu lewat dipisiki, al-yaum yaumul malhamah wal yaum adzallallahu Quraisyan. Hari ini Abu Sufyan hari perang besar. Gemeteran dia teman ini. Udah tahu. Hari ini hari perang besar, malhamah. Hari ini hari Allah menghinakan Quraisy. Hina kalian sekarang. Udah tahu orang gemeteran digituin sekalian kan? Kasihan Abu Sufyan radhiyallahu anhu, masya Allah, kasihan. Tapi dia harus Abu Sufyan bersyukur karena dapat hidayah. Rasulullah SAW kemudian akhirnya begitu Abu Sufyan sudah diizinkan untuk pergi, Abu Sufyan nemui Rasul. Ya Rasulullah, tahukah kau apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah? Laporan dia. Itu yang paling nyesekkan kalimatnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah bilang apa? Kata Rasul, al-yaum yaumul malhamal yaum adalallahu Quraisyan. Kata Nabi, bal al-yaum yaumul marhamah wal yaum a'azzallahu al-Ka'bah wal yaum a'azzallahu Quraisyan. Tidak, justru hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari Allah memuliakan Ka'bahnya dan hari ini adalah hari Allah memuliakan Quraisy. Dipanggil Sa'ad bin Ubadah, sini, benderamu kasih anakmu. Nabi saking tidak mau ada perang di Mekah, akhirnya itulah kisah kenapa Sa'ad bin Ubadah benderanya pindah ke tangan anaknya Qais. Itu pun Nabi cerdas, gak diberikan ke orang lain, diberikan ke anaknya. Jadi gak terlalu ini kan, masih anak-anak saya, karena Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin tertinggi Madinah. Intinya waktu saya sudah habis ya. Yang jelas begitu muslimin masuk ke Mekah, masya Allah luar biasa. Dan yang terakhir Nabi SAW nanti menyitir menggunakan kalimatnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu juga kisah yang dahsyat ketika Nabiullah Muhammad SAW sholat di dalam Ka'bah. Dan ini masya Allah simbol-simbol yang luar biasa. Antum tahu yang diajak masuk itu ada Usamah, ada Bilal. Ini dua anak muda yang enggak diorangkan di Mekah. Bilal kan dulu digebuki digebuki di Mekah, disiksa, kulit hitam, budak, enggak ada harganya. Tidak ada yang masuk ke Ka'bah bersama beliau kecuali diantaranya hanya seorang Bilal yang dulu dihina. Jadi simbol besar. Sekarang semua pembesar lagi di bawah Ka'bah itu semua lagi berdiri, semua lagi ketakutan. Kalian lihat sekarang, budak yang dulu kalian gebuki sekarang menjadi orang besar. Ya, jadi hati-hati nilai orang. Hati-hati nilai orang. Anda nggak tahu masa depannya, oke? Nggak usah tahu. Bahkan seorang hanya budak hitam yang digebuki tidak ada harganya, hari ini di hadapan kalian lebih mulia dari kalian yang sekarang gemeteran takut. Mereka sudah terbayang dengan masa lalu mereka dulu pernah menghina Nabi, melempari Nabi, merencanakan pembunuhan terhadap Nabi dan mencaci maki Nabi. Ya, itu udah kerjaan mereka. Mereka kebayang mau diapain sama Muhammad ini saya.
Nabi sudah dalam Ka'bah, Nabi sholat sunnah, Nabi berdiri di pintu Ka'bah, orang-orang pembesar Quraisy kumpul di bawah. Nabi berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah nasara jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Nabi sampaikan. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi adhaba ankum nakhwatal jahiliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesombongan jahiliyah kalian. Nabi sampaikan. Terus, Nabi SAW menyampaikan kalimat tauhid itu, pujian pada Allah. Sampai kemudian orang-orang ini jelas semakin ketakutan, Pak. Yang disampaikan tauhid yang sama dengan waktu dulu menyampaikan tauhid waktu Nabi dihajar oleh mereka, ya. Nabi SAW kemudian berkata, Mata dhunnun an yuf'ala bikum. Kira-kira menurut kalian ini mau saya apakan? Nah, lagi-lagi dikerjain ini, Pak, ya. Insyaallah aja orang sudah ketakutan digituin lagi kan. Udah gemeteran takut nih, urusannya dihukum mati biasanya. Mereka mengatakan, mereka menjawab, khairan akhun karim ibnu akhin karim, insyaallah baik. Kata mereka, insyaallah baik, kalian kan saudara kami yang mulia, yang dermawan, kalian juga anak dari saudara kami yang mulia, yang dermawan. Itu kalimat orang kalah. Iya, Pak. Mengemis belas kasih. Akhirnya Nabi SAW kemudian mengatakan, kata Nabi SAW, Al-yaum aqulu kama qala Yusuf li ikhwati. Hari ini aku akan berkata seperti Yusuf dulu berkata pada saudara-saudaranya. Karena mereka ini saudara Nabi, Quraisy. Aku ingin berkata seperti Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berkata dalam surat Yusuf, La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kalian sudah tidak punya kesalahan lagi pada saya. Semoga Allah mengampuni kalian. Allah adalah zat yang paling rahmat dari semua yang punya rahmat. Insyaallah itu oleh para ulama disebut sebagai al-afwu indal maqdirah. Ini pemaafan yang paling tinggi, yaitu mampu memaafkan saat mampu membalas. Itu jiwa yang paling lapang, Pak. Mampu memaafkan saat mampu membalas. Nabi 19 hari di Mekah, sampai orang-orang Madinah itu, orang-orang Ansor sampai khawatir, kayaknya Nabi gak balik ke Madinah lagi. Sahabat Madinah gak rela Nabi tinggal di Mekah, karena kami ingin hidup didampingi Nabi SAW. Masya Allah, ya. Nah, orang Madinah gak rela ditinggal Nabi. Tapi orang-orang Madinah mulai khawatir, jangan-jangan Nabi gak mau balik lagi ke Madinah. Ini negeri Mekah, negeri beliau. Ya, di sini ada Ka'bah di sini. Maka datang ke Rasul, ya Rasulullah, jangan-jangan kau gak mau kembali ke Madinah. Nabi mengatakan, kata Nabi, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Subhanallah. Kata Nabi, hidup bersama kalian, mati bersama kalian. Masya Allah, kemuliaan luar biasa untuk orang-orang Madinah. Kata Nabi, hidup bersama kalian, mati bersama kalian. Saya nggak akan di sini. Nabi pulang ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dipelajari, dan sebuah kemenangan yang sangat besar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan huwal fathul a'zam. Inilah kemenangan terbesar dalam sejarah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.